Halo semuanya, kenalin aku Steven. Nah, jadi Steven bakal bahas tentang nasionalisme di India. Tentunya teman-teman di sini udah tahu kan apa itu nasionalisme? Nah, sekarang Steven pengen kasih tahu teman-teman semua, kenapa nasionalisme bisa muncul di India? Apa sih penyebabnya? Awal 1600-an, East India Company atau bisa disebut dengan EIC yang mewakili Inggris tiba di India. Tujuan awal Inggris di India adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Sebelum Inggris, pedagang Prancis, Belanda, Spanyol, dan Portugis sudah berdagang di sana. Agar bisa mendapat keuntungan ekonomi yang besar, EIC harus memiliki akses langsung ke petani, yang berarti EIC harus menguasai India dalam politik dan militer. Pada saat itu, India berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mughal. Dinasti Mughal di bawah kekuasaan Sultan Ahmad mulai melemah pengaruhnya. Sehingga pada 1830, EIC mengambil keuntungan dari melemahnya dinasti Mughal dengan mengambil alih kekuatan politik dan militer. 1773, kekuasaan EIC di India resmi dimulai. Ketika EIC mendirikan ibu kota di Kalkuta, EIC mengeluarkan kebijakan berupa tanah menjadi milik pemerintah atau EIC, petani diwajibkan menyerahkan pajak atau land rent kepada EIC, pemungutan dilakukan secara tersentralisasi oleh pegawai EIC. 1850 menghapus hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang India yang memeluk agama Kristen untuk mendapat warisan. Para misionaris diberi kebebasan berdakwah di tengah para penganut Hindu. India menjadi pasar bagi komoditas Inggris. Proyek-proyek infrastruktur EIC seperti jalan raya, kereta api dianggap bukan untuk rakyat, melainkan untuk melayani kepentingan ekonomi politik Inggris. 1848, menurut Doctrine of Lapse, EIC akan menganeksasi sebuah kerajaan jika rajanya dipandang tidak kompeten atau tidak memiliki keturunan laki-laki sebagai pewaris tahta. Menurut tradisi di kerajaan-kerajaan Hindu pada saat itu, raja yang tidak memiliki keturunan laki-laki akan mengadopsi anak laki-laki yang diberi hak penuh sebagai anak. Orang India yang telah mengenyam pendidikan barat mengalami diskriminasi dalam kenaikan pangkat. EIC mendahulukan orang Inggris asli atau kaum kulit putih dibanding kaum pribumi India. 1856, kasta Brahmana diwajibkan untuk berdinas ke seberang lautan. Padahal rakyat percaya bahwa kaum Brahmana yang melintasi lautan otomatis kehilangan kastanya. Hal ini menimbulkan kemarahan kaum Brahmana. 1853 memperkenalkan senapan jenis baru atau bisa kita bilang Lee Enfield yang bekerja dengan baik jika bagian sisi kartridge senapan diberi cairan pelumat. EIC menggunakan pelumat alami dari lemak sapi yang haram bagi penganut Hindu dan lemak babi yang haram bagi penganut Islam. Untuk mengeluarkan sisa-sisa bubuk mesiu yang tertinggal di dalam serta memasukkan isi cartridge, ujung cartridge harus dilepas. Cara yang paling cepat dengan menggunakan gigi. Prajurit akan bersentuhan langsung dengan pelumas haram. Pada April 1857, puluhan prajurit Sepoy di Meerut, Uttar Pradesh mengikuti jejak Pandey. Mereka dihukum penjara dan kerja paksa yang kemudian memicu revolusi yang lebih luas di Meerut. Pada 10 Mei 1857, prajurit Sepoy Meerut menyingkirkan perwira-perwira Inggris, membebaskan rekan-rekannya yang dipenjara, menaikkan bendera revolusi, serta melakukan long march selama 5 hari ke New Delhi untuk memobilisasi revolusi yang lebih luas. Pada 11 Mei 1857, mereka tiba di New Delhi dan segera disambut oleh rekan-rekannya yang bermarkas di situ. Mereka menguasai Delhi serta mendeklarasikan Bahadur Shah II sebagai kaisar dan pemimpin yang sah di India. Pada September 1857, pasukan EIC mengepung Delhi. Saat EIC menguasai Delhi, mereka mengasingkan Bahadur Shah II ke Burma serta mengeksekusi anaknya. Pada Juli 1858, India berhasil distabilkan.
India pun berada di bawah kendali langsung penguasa Inggris di London, atau bisa disebut British Crown, dan Ratu Victoria digelari Empress of India. Hal ini menandai dimulainya era baru yang disebut British Raj, 1858 sampai dengan 1947. Setelah 1876, India lebih dikenal sebagai British Indian Empire. Ada faktor yang melatar belakangi pembubaran EIC, yaitu sebagai berikut. EIC mengalami defisit karena berbagai faktor, terutama tingginya biaya perang dan praktik korupsi yang merata di semua tingkatan. Adanya niat pemerintah Inggris untuk membuat perubahan mendasar terkait kebijakan-kebijakan di India. Tumbuhnya gerakan nasionalisme India. Pemberontakan Sepoy menyatukan rakyat dalam perasaan senasib sepenanggungan. Penderitaan yang dialami oleh satu daerah tidak lagi dialami sebagai penderitaan daerah itu saja, tetapi penderitaan seluruh rakyat India. Kesadaran nasional ini melahirkan berbagai macam pergerakan nasional, yaitu kemerdekaan. Pergerakan nasional India. Janji reformasi yang ternyata tidak terbukti membuat kaum intelektual yang terdidik kemudian merintis berbagai organisasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi ini pada awal perkembangannya tidak bertujuan politis, tetapi sosial keagamaan. Meskipun tidak secara tegas mengusung semangat nasionalisme, rakyat India mengakui bahwa organisasi-organisasi ini berjasa menumbuhkan kesadaran nasional. Pada 1885, All Indian National Congress atau Kongres Nasional India yang merupakan organisasi politik pertama di India berdiri. KNI berfungsi Majelis Rakyat India. Anggotanya kaum terpelajar dan borjuis, baik dari Hindu, Sikh, maupun Islam. Pada awal abad 20, gerakan nasionalisme mulai bersifat radikal dengan munculnya gerakan Swadeshi. Visi gerakan ini adalah mengusir Inggris dari India seraya memperbaiki kondisi ekonomi rakyat dengan kekuatan sendiri. Strateginya adalah memboikot produk-produk Inggris dan menghidupkan kembali produk-produk lokal. Pada 1906, Kongres tidak hanya menuntut perubahan ketatanegaraan, tetapi menuntut status Swaraj atau Dominion. Swaraj adalah sejenis pemerintahan sendiri, tetapi kepala negara tetap berada di tangan monarki Inggris. Pada tahun yang sama, berdiri Liga Muslim India dengan tokoh terkenalnya Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Pada 1909, desakan Kongres untuk membentuk pemerintahan yang representatif tidak ditanggapi. Tuntutan Swaraj pun semakin kuat. Pada 1911, Inggris memindahkan ibu kota dari Kalkuta ke New Delhi. Sementara itu, pemimpin Swadeshi meningkatkan perang urat syaraf melalui media massa melawan Inggris, yang memicu munculnya aksi-aksi kekerasan oleh kaum revolusioner. Aksi balasan dari Inggris membuat pergolakan menyebar ke seluruh negeri. Hal ini diperparah dengan dikeluarkannya Rowlatt Act pada 1919. Orang-orang yang dituduh sebagai pengacau keamanan dapat ditahan tanpa proses pengadilan. Rakyat memprotes undang-undang ini dengan melakukan demonstrasi besar-besaran dan mogok massal. Amritsar pada 1919, dalam peristiwa tersebut, ribuan demonstran yang melakukan aksi damai memprotes penangkapan tokoh Dr. Satyapal dan Dr. Saifuddin Kichlu. Di tengah kondisi kacau seperti itu, seorang Hindu bernama Mohandas Karamchand Gandhi dipilih menjadi pemimpin Kongres pada tahun 1920. Ia mentransformasi Kongres menjadi sebuah gerakan rakyat serta sebagai sebuah lembaga politik dengan struktur organisasi yang mirip dengan administrasi pemerintah kolonial. Untuk itu, keanggotaan Kongres diperluas dengan melibatkan penduduk pedesaan, termasuk orang-orang dari kasta terendah yaitu kaum Sudra. Kampanye Kongres sejak 1920 sampai 1942 dibagi dalam 3 fase, yaitu gerakan non-kooperasi, kampanye pembangkangan sipil, dan gerakan Quit India. Gerakan Quit India secara terbuka mendesak Inggris agar segera keluar dari India. Kampanye ketidakpatuhan sipil didasari oleh 4 asas perjuangan Mahatma Gandhi, yaitu ahimsa,
yaitu tidak menyakiti atau membunuh makhluk lain. Dalam konteks pergerakan nasional India, itu berarti gerakan melawan Inggris tanpa kekerasan. Yang kedua ada hartal, adalah semacam mogok massal atau melepaskan pekerjaan dan tidak berbuat apapun untuk kepentingan kolonial Inggris. Ketiga ada satyagraha, yaitu menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Inggris. Dan yang terakhir, Swadeshi. Swadeshi adalah bangsa India harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dengan hasil dan usaha sendiri. Pada 1935, pemerintahan Inggris mengeluarkan India Act. Isinya yaitu dibentuknya negara Federasi India, provinsi-provinsi mendapat otonomi yang luas, segera diadakannya pemilu di setiap provinsi yang diikuti semua partai untuk memilih Dewan Provinsi. Liga Muslim menerima India Act karena isinya menjamin hak-hak golongan minoritas. Kongres menolak karena dianggap tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Namun, India Act tetap berlaku. Dalam pemilu 1937, Kongres memenangi 7 dari 11 provinsi. Partai pemenang di setiap provinsi berhak membentuk pemerintahan. Pada 1947, Inggris mengesahkan status dominion kepada India. India dibagi menjadi 2 dominion, yaitu India dan Pakistan. Masing-masing resmi berdiri sebagai negara merdeka. Pakistan tanggal 14 Agustus dan India pada 15 Agustus. Bagian timur yang penduduknya mayoritas Islam menjadi milik Pakistan, sedangkan bagian barat yang penduduknya mayoritas Hindu menjadi milik India. Kelak, pada 1971, wilayah bagian timur ini membentuk negara sendiri, yaitu Bangladesh. Pada 26 Januari 1950, India mengubah bentuk pemerintahan dari dominion menjadi republik, dengan Rajendra Prasad sebagai presiden dan Jawaharlal Nehru sebagai perdana menteri, dan Mohandas Gandhi digelari sebagai Bapak Kemerdekaan India. Dan itulah kenapa nasionalisme bisa muncul di India. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.